nggak ada lagi. Dia ketemu sama yang zalim, sama dia lunas, nggak ada dendam. Sebab karena dia yang zalim sudah mentransfer pahalanya ke dirinya. Makasih ya. Malah nanti saling mengucapkan selamat. Salamun alaikum bima sabartum. Di ayat sebelum-sebelumnya kita pernah bahas toh. Ucapan penghuni surga satu sama lain saling ngapain? Memberi ucapan selamat. Selamat ya, selamat ya. Kayak hari ini. Kalau ada orang yang mau nikah, selamat. Ada orang yang mau ini itu, selamat. Ada orang anaknya lahiran, muyen, selamat. Semoga dapat baktinya. Penghuni surga besok saling menyelamatkan. Ya Allah jemaah, dan itu puncak kenikmatan jemaah. Dunia capek kan? Jemaah saya nanya. Kenapa saat usia kita 30 tahun ke atas, artinya sudah 50% lebih kita menikmati dunia. Sebagaimana kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin. Umur umatku rata-rata sittin, 60. Berarti kalau umur kita 30 ke atas, kita udah menikmati 50% lebih dunia. Kenapa saat umur kita 30 ke atas, banyak nikmat-nikmat yang sebelumnya umur 30 ke bawah Allah kasih, umur 30 ke atas sudah enggak Allah kasih lagi sama kita. Kenapa hadirin? Jawabannya itu adalah rambu-rambu yang sudah Allah bagi tahu sama kita supaya kita bersiap. Hadirin yang umur 60 tahun, ibu-ibu umur 60 tahun, kira-kira masih lucu gak kalau main voli? Bapak-bapak umur 60 tahun, masih main sepak bola, gaprakan di lapangan besar? Udah gak wayahnya hadirin. Kenapa? Ya Allah cabut sebagian kenikmatan itu supaya kita tuh faham. Yuk. Kita mau masuk ke gerbang perjalanan berikutnya. Kemarin kan udah alam rahim, alam dunia, alam barzakh, itu gerbang udah nunggu. Udah bukan wayahnya lagi. Dulu 17, 20, 25 main bola masih oke. Sliding ini, sliding itu gak ada masalah. Tertawa, riang gembira. Yang perempuan main volley. Iya, pada usia-usia itu. Nanti usia-usia 50 tahun ke atas, udah bukan buat kita tuh. Permainan-permainan kayak gitu bukan buat kita lagi hadirin. Allah cabut supaya makin faham. Ayo bersiap. Ayo benerin sholatnya, benerin ngajinya, benerin istiqomahnya. Ayo udah mulai kendor nih urusan dunia. Supaya kita gak terlalu pandang terus dunia. Nabi aja umur 40, tek, udah langsung. Haluannya udah haluan tentang la ilaha illallah, tauhid. Haluannya udah haluan gitu hadirin. Udah menikmati dunia. Umur 40 diangkat jadi nabi dan rasul, udah fokus dakwah. Walaupun dari awal pun juga Nabi track recordnya selalu baik ya, nggak pernah gimana-gimana. Selalu baik track recordnya. Tapi ini tentang tadi hadirin, kenapa penghuni surga besok nggak ada rasa dendam satu sama lain? Karena faktornya itu ya, karena udah dilunasin pada yaumul hisab, pada hari hisab. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin, mereka saling bersaudara, udah nggak ada lagi dendam, saling bersaudara. La yamassuhum fiha nasab. Di surga, ini teman-teman harus tahu, teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, selamat bergabung bagi yang baru bergabung, untuk hadirin juga selamat datang bagi yang baru datang. Di surganya Allah, la yamassuhum fiha nasab. Besok di surga gak akan pernah lelah, gak akan pernah capek, gak akan ada lagi loh. Nggak akan ada lagi tuh. Aduh mah, ya Allah pegel mah, tolong, nggak ada lagi cerita kayak gitu tuh, nggak ada. Aduh mah, ya Allah capek. Huwal azabul alim, karena azabku azab yang paling pedih.
Jadi jangan main-main ya hadirin. Iya, rahmat Allah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi jangan karena sebab kita tahu hal tersebut terus kita menyengajakan diri berbuat keliru. Menyengajakan diri berbuat dosa. Kenapa? Karena Allah juga anna adzabi huwal adzabul alim. Karena Allah kalau udah memberi azab, azabnya yang paling pedih. Allah kalau udah ngazab, azabnya juga pedih hadirin. Terus gimana sikap terbaiknya? Yakin bahwa Allah mengampuni dosa kita dan Allah menyayangi kita, lalu kita taubat dengan taubatan nasuha. Sekuat tenaga kita ikhtiar, jangan sampai kita ngulangi lagi terjatuh di dalam kekeliruan yang sama. Allah baik. Ya saya jatuh lagi gak apa-apa, Allah baik, lanjutkan taubatnya. Tapi saya terjatuh lagi, Allah maha baik. Ayo tetap balik ke Allah, balik ke Allah, balik ke Allah. Karena Allah tuh suka ngelihat hambanya terus balik ke Allah, terus istighfar, terus taubat. Itu Allah suka banget, Allah like banget sama orang-orang yang selalu istighfar. Di mobil istighfar, di motor istighfar, jalan istighfar, kerja sambil istighfar, nurunin barang astagfirullah, astagfirullah sambil istighfar. Dia ngapain aja pokoknya sambil istighfar. Allah suka sama hambanya yang sering istighfar, taubat. Allah maha pengampun lagi maha penyayang, tapi azabnya juga azab yang paling pedih. Wa nabbihum 'an dhaifi Ibrahim, dan ceritakan tentang duyufnya Nabi Ibrahim, tamunya Nabi Ibrahim. Ayat 52. Ketika mereka masuk ke tempat Ibrahim lalu mereka mengucapkan salam, dia Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepada kamu, yaitu tamunya Nabi Ibrahim. Tamunya Ibrahim berkata, ayat 53, janganlah engkau merasa takut wahai Ibrahim, sungguh kami telah memberi kabar gembira kepadamu dengan akan lahirnya seorang anak laki-laki yang menjadi pandai, beliau bernama Ishaq. Ada beberapa asar menyebutkan Nabi Ibrahim itu dapat Ishaq setelah berdoa puluhan tahun. Ada yang menyebutkan 30, ada yang menyebutkan kurang sedikit daripada itu atau lebih sedikit daripada itu. Tapi beliau gak nyerah. Ya Allah, karuniai aku putra yang salih, karuniai aku anak yang salih, karuniai aku keturunan yang salih. Doa Nabi Ibrahim yang paling di-capture dan sering dibaca oleh kita, dan ini harus menjadi amalan kita yang kita rutinkan. Apa doanya Nabi Ibrahim yang paling masyhur? Al-Quran surah As-Saffat ayat 100. Apa doa As-Saffat ayat 100? Rabbi habli minas salih, Rabbi habli minas salihin. Itu doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak bosan doa terus. Walaupun setelah 30 tahun lamanya baru terlihat. Sama kita pun juga jangan bosan doa hadirin. Ya Allah, izinkan besok hamba bisa bangun masjid. Mungkin bukan kita yang bangun masjid. Besok boleh jadi anak kita atau cucu kita menjadi orang yang bangun masjid, makmurin masjid, hidupin masjid. Jangan lelah untuk berdoa. Nabi Ibrahim setelah 30 tahun, bahkan ada yang mengatakan lebih, baru dapat Ishaq. Setelah sebelumnya sudah diberi hadiah Ismail. Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut nih? Kata Ibrahim. Benar ya, saya akan punya anak. Kan kami berdua sudah usia lanjut. Dengan cara bagaimana engkau memberi kabar gembira tersebut? Ingat ya jemaah, Allah bisa mengabulkan hal yang menurut kita mustahil dengan cara yang lebih mustahil lagi menurut kita.
Menurut kita mustahil, tapi nggak ada yang mustahil bagi Allah. Allah bisa kabulkan sesuatu yang menurut kita nggak mungkin, mungkin, mustahil, terwujud. Nggak ada yang sulit bagi Allah, semuanya mudah. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Dan yang demikian itu, apapun yang kamu mau, yang kamu pinta, yang kamu inginkan, yang kamu idam-idamkan, meskipun menurutmu sulit, ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Itu mah bagi Allah mudah saja, kecil. Gak mungkin Ustadz saya itu haji, uang dari mana? Jangan berpikir tentang uang dulu. Dan jangan berpikir tentang duit melulu. Ada cara banyak orang berhaji tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Gimana caranya? Nabung aja amal salih. Seorang pembersih masjid diberangkatkan umroh. Berapa banyak beritanya kayak gitu? Masjid Al-Huda Sudagaran. Tahun 2019 sebelum corona. Masjid Al-Huda Sudagaran memberangkatkan Pak Badrun yang sudah berkhidmat resi-resi selama sekian tahun di Masjid Al-Huda Sudagaran. Itu kan nabung amal salih berarti. Dan uang nomor satu. Padahal sebenarnya yang harus kita lakukan nomor satu itu adalah Allah. Ini kan soal mental hadirin. Banyak orang ketika mau haji, langsung yang dituju tuh travel mana ya? Udah nanya travel mana duluan, Allahnya gak dilibatin. Saya mau haji nih, saya mau milih KBIH mana ya? Langsung travel, langsung KBIH. Saya mau haji nih, berarti saya harus datang setoran awalnya ke bank mana ya? Langsung dipikirin ke bank mana untuk setoran awalnya. Nah hadirin, mau haji, mau umroh, dan semua impian apapun yang kita hendak capai, yang didatangi pertama mah bukan manusia, bukan travel, bukan KBIH. Yang didatangi pertama itu adalah Allah. Gelar aja sejadah, ambil wudhu, sholat. Kita senyum-senyum pasti gak pernah ngelakuin kan. Wah wonged. Kadang mungkin kita nganggap diri kita gila. Ini gak apa. Bukannya gila jemaah, kita aja yang kadang-kadang gak yakin sama Allah. Lawang lewat komen aja orang bisa diberangkatin umroh hadirin. Lewat komentar. Komen di salah satu kolom komentar seseorang, lalu kemudian beliau mend-DM di sosial media, mohon maaf ibu, apakah ini mimpinya sudah terwujud ya? Belum, oh kami berangkatinnya. Ya Allah jemaah, cara Allah tuh banyak kan hadirin. Makanya lagi-lagi belajar dari Nabi Allah Ibrahim. Gak ada yang mustahil. Walaupun sudah tua, walaupun sudah renta, sudah putih, sudah melemah, kalau memang Allah mau memberi keturunan, pasti Allah berikan keturunan. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Semuanya mungkin. Gak ada yang mustahil. Inilah hadirin kisahnya Nabi Allah Ibrahim tentang tidak putus asanya dalam berdoa. Dia Ibrahim, mereka menjawab, yaitu malaikat menjawab, kami sampaikan padamu kabar gembira, ayat 55. Tentang kebenaran datangnya Ishak untukmu, janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa, kata para ulama, dalam berdoa. Syarat kalau kita mau lihat keajaiban, jangan putus asa, teruslah berdoa. Tulis di kolom komentar. Kalau kita mau lihat keajaiban, keberuntungan, kemuliaan hidup, keindahan di masa yang akan datang, syaratnya jangan lelah berdoa, jangan berputus asa. Terus saja banyak doa. Ya Allah begini, sedikit terluka, ya Allah, sedikit terzalimi, ya Allah, lagi hujan, ya Allah, lagi safar, ya Allah, lagi habis sedekah subuh, ya Allah, habis ngaji subuh syuruk, ya Allah, lagi dengar yang baik-baik, amin, ya Allah, mudah-mudahan habis ini setelah ini giliran hamba.
Dengar orang lagi mau nikah, kita belum ketemu jodohnya. Bismillah ya Allah, habis ini pasti ketemu jodoh yang salih atau salihah. Lagi orang mau lahiran, muyen kita, ya Allah habis ini pasti giliran hamba akan engkau karuniai bayi ya Allah. Lagi ini lagi itu, pokoknya doa. Allah terima doanya seorang hamba selama hamba itu gak tergesa-gesa dalam berdoa. Nikmati doanya. Doa tuh dinikmatin hadirin. Nikmati doa kita. Apa jadinya seorang karyawan ketemu sama bosnya? Bos, hah? Bos, ngomong apaan sih? Bos ya, Assalamualaikum. Bosnya ngerti gak? Coba lihat kita yang habis sholat kadang-kadang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, Assalamualaikum. Langsung pergi. Apa yang diminta sama Allah? Pantes kalau kita gak dikasih, kita gak minta. Kenapa sampai saat ini Allah belum memberi? Boleh jadi karena kita gak pernah minta kok. Pernah minta? Udah pernah berapa kali? Ya baru setahun sih, tapi kayaknya mah gak mungkin tuh. Dianya aja membatalkan doanya sendiri. Udah berapa? Setahun sih, tapi kayaknya aja dia udah batalin doanya sendiri jemaah. Gimana sih? Kita bilang katanya kita beriman sama Allah, kita yakin sama Allah, tapi kita bilang kayaknya. Itu kan sama dengan ngerendahin Allah. Kayaknya Allah. Itu kan kayak kita hina Allah. Hati-hati ya jemaah. Ada hal-hal yang tanpa sengaja kalau kita ucap itu sama dengan kita menghina Allah. Kayak tadi itu contohnya. Alah haji ya gak mungkin, mau duit dari mana. Itu kan sama aja kita menghina Allah jemaah. Allah, ya jemaah. Hambaku sini datang ya bertamu ke rumahku pada musim haji ini. Kecil bagi Allah jemaah. Datang dari arah manapun, dia pasti bisa datang dari arah manapun. Kalau Allah udah bilang hambaku kesini, lewat jalur mana? Ada jalur seorang ibu tiba-tiba nelpon. Assalamualaikum Mbak. Iya. Mbak mohon maaf Mbak sudah haji? Belum Ibu. Tahun ini haji ya. Saya yang bayar. Ya Allah, Masya Allah. Hadirin, itu tuh bukan cerita lagi bohong-bohongan. Banyak lagi jemaah kejadian kayak gitu. Banyak jemaah kejadian kayak gitu. Tinggal seberapa kuat azam kita dalam berdoa. Jodoh. Mbak, udah nikah belum toh? Doain ya Bu. Enggak, saya nanya beneran nih, udah nikah belum? Belum Ibu. Mau nikah gak sama anak saya? Nanti coba ya kita kenalan dulu. Kenalan, ternyata klop, langsung nikah. Gak perlu bertele-tele, gak perlu inilah itulah, langsung cepat aja udah. Sebulan, langsung nikah. Hadirin, kita yang kadang mohon maaf lemah dalam berdoa. Gak enak didengar, tapi itu kenyataannya. Kadang-kadang kita tuh udah doanya gak sungguh-sungguh, lemah dalam berdoa, plus yang ketiga nih, ini yang paling sering ditemui. Males berdoa. Dikasih hujan, coba siapa yang sering berdoa ketika hujan turun di Wonosobo, langsung, ya Allah hamba minta gini. Coba siapa jemaah? Lebih sering lupanya apa lebih sering doanya? Sering lupanya hadirin. Wonosobo padahal jam 2 hujan, jam 1 hujan. Pokoknya ntar kalau bulan apa tuh? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Kemarin sampai Maret, sampai April malah ya kemarin agak-agak sering hujan. Lama tuh. Allah kasih hujan, kadang kita lupa. Allah kasih hujan malah kita, mapan turu iki. Kasih hujan malah tidur. Itu Allah lagi ngasih, hambaku ayo aku kasih hujan, ayo kamu berdoa. Kata Nabi SAW, thintani ma turaddani, 2 doa yang tidak
mungkin ditolak. Ad-du'a